wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat lanjut dan para hadirin yang kami hormati serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia, penampilan kelas 11C dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, izinkan saya, Nurulatir Diba, dan saya Putri Raisa Hafizan, selaku pembawa acara, membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penampilan drama, yang ketiga pembacaan puisi, yang keempat berbalas pantun, yang kelima gurindam, yang keenam musikalisasi puisi, yang ketujuh storytelling, dan yang terakhir adalah penutup. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan kesehatan sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan sedikit pidato sebagai ketua panitia pada acara atau tampilan kali ini. Dan salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita Islam sehingga kita dapat merasakan keindahannya pada saat ini. Teman-teman, di sini saya Naila Ahmad Farah Adiba dari kelas 11C dan sebagai ketua panitia pada penampilan kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah sama-sama gitu bersinergi terus kemudian sama-sama kompak untuk menyelesaikan tugas kita kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru kami Bu Sri Lestari yang telah memberikan banyak pengajaran dan bimbingan sehingga kami bisa sampai pada titik ini. Kemudian tak lupa kepada seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi, ikut membantu sehingga acara ini dapat terlaksana dengan sempurna. Ya, kita meyakini bahwa setiap manusia itu punya kelemahan, pasti punya kekurangan, dan saya juga menyadari hal itu. Sebagai ketua panitia, saya menyadari bahwa tampilan kali ini belum sesempurna yang diharapkan. Tapi kita berharap semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih cakep lagi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai ketua panitia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga teman-teman semua bisa mengambil pembelajaran, terus kemudian informasi-informasi dan wawasan dari tampilan-tampilan yang akan ditampilkan oleh teman-teman kita selanjutnya. Saya Naila Ahmad dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pertama adalah penampilan drama. Untuk mengawali acara, mari kita saksikan penampilan drama dari teman-teman kita yang akan dibawakan oleh Hanifah, Melda, Utari, Salwa, Nona, dan Filma. Kepada para pemeran, dipersilahkan. Melelahkan bagi Salwa, tetapi kepulangannya ke rumah tidak membawa ketenangan. Justru yang menyambutnya adalah kata-kata yang semakin membebani hati. Dari kemarin balik sore terus, lambat terus.
Dapat berapa tadi hasil ulanganmu di sekolah? 8, Ma. 78. Mama udah lesin kamu, udah sekolahin kamu dapat 78. Lihat, anak tetangga sebelah, Hilma. Dapat dia 98. Kamu belajar gak sih? Tapi Ma, aku udah belajar. Halah, bohong aja. Pasti kamu gak belajar kan? Makanya bisa dapat 78. Tengok tuh Hilma, udah rajin, pintar, ranking 1 terus. Kapan sih kamu banggain Mama? Itu di rumah yang berbeda, Hilma justru mendapatkan pujian dan kebanggaan dari ibunya. Ia menjadi panutan, anak yang selalu dibandingkan dengan Salwa. Namun, di balik senyumnya, Hilma tidak sepenuhnya nyaman dengan keadaan ini. Lagi belajar, Nak? Iya, Bun. Ini nilai ulangan kamu 98 ya? Alhamdulillah, Bun. Pantas saja ya. Bu Intan tuh sering kali ngomongin anaknya. Tapi kan Bun, kasihan Salwanya udah usaha. Iya sih. Tapi ya tetap aja beda jauh sama kamu. Jadi kamu harus tetap jadi terbaik ya biar bisa mendapatkan terus. Doain terus ya Bun. Ya. Semua orang bisa memahami perasaan Salwa, tetapi Hanif, kakaknya, tahu betul bagaimana adiknya merasa. Ia melihat sorot mata yang penuh kesedihan, sorot mata seseorang yang ingin diakui tanpa harus dibandingkan. Lagi kenapa, Sal? Mama, lagi-lagi bandingin aku sama Hilma. Udah, itu Papa lagi nggak sadar sama omongan yang bikin nyakitin kamu. Tapi Kak, aku capek. Aku kan Hilma. Aku mau jadi diri aku sendiri. Ya itu hak kamu. Nanti kakak coba omong sama Mama ya. Yang orang tua tidak sadar bahwa harapan mereka bisa menjadi beban bagi anak-anaknya. Hanif berusaha membuka mata Umi, menunjukkan bahwa kasih sayang tidak diukur dari perbandingan, melainkan dari penerimaan. Ma, aku mau ngomong. Apalagi? Bisa nggak usah bandingin Salwa sama Hilma? Tapi kenyataannya Hilma kan emang lebih pintar. Tapi Salwa nggak bodoh, Ma. Dia udah usaha, tapi dia beda caranya aja sama Hilma. Mama itu cuma pengen Salwa sukses, udah itu aja. Kalau Papa kayak gitu terus, Salwanya jadi nggak semangat. Dia merasa nggak berharga, Ma. Ada kata terlambat untuk berubah. Umi mungkin selama ini salah, tetapi hari ini ia mencoba memperbaikinya. Karena lebih dari sekedar nilai, lebih dari sekadar perbandingan, yang Salwa butuhkan hanyalah pengakuan bahwa dirinya cukup, bahwa ia dicintai apa adanya. Apa aku salah ya selama ini? Kadang yang dibutuhkan seorang anak bukanlah menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi cukup menjadi diri sendiri dan tetap dicintai tanpa syarat. Salwa. Iya, Ma. Maafin Mama ya. Mama selama ini sadar kalau apa yang Mama lakuin itu salah. Kamu gak harus, setiap anak pastinya berbeda. Tapi kamu gak harus menjadi Hilma. Kamu bisa menjadi Salwa, versi terbaik dirimu sendiri. Beneran, Ma. Iya, Mama bangga selalu sama Mama. Makasih ya, Ma. Terima kasih kepada para pemain atas penampilan yang menarik dan penuh makna. Semoga dapat menghibur dan memberi pelajaran bagi kita semua. Acara yang kedua, pembacaan puisi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Bilkis, Mita, dan Nabila. Kepada mereka, waktu dan tempat kami persilakan. Aku, karya Khairi Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meredam, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari, berlari
lebih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi karya Sutarji Kalzum Bahri. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resah padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa aku datang padamu. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sungguh penampilan yang indah dan penuh emosi. Terima kasih atas pembacaan puisinya. Acara yang ketiga, berbalas pantun. Berikutnya, kita akan disuguhi penampilan berbalas pantun yang akan dibawakan oleh Inas dan Faiza. Tanpa berlama-lama, kepada keduanya kami persilahkan. Buah mangga, buah jambu, panen banyak dapat untung 1000. Anak siapa itu berbaju biru, kerjaannya main melulu. Pagi hari langitnya biru, mancing di laut dapat kerapu. Boleh saja main melulu, asal pendidikan tetap nomor 1. Terima kasih atas pantun-pantunnya yang menghibur sekaligus menambah wawasan kita. Acara yang keempat, Gurindam. Selanjutnya, marilah kita simak penampilan Gurindam dari Intan Nur, Nurzabila, dan Faik. Kepada mereka, kami persilahkan. Ini Gurindam. Pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Ini
Gurindam, pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat tua termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Ini Gurindam, pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang. Ini Gurindam, pasal yang keempat. Hati kerajaan di dalam tubuh, jikalau lalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan menguji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpatkan mulutnya itu pekong. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakil jangan diberi singgah, itu pun perampok yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketur-ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Ini Gurindam, pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajarlah tiada jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangainya, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ini Gurindam, pasal yang keenam. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukah tiap seteru. Cahari olehmu akan istri yang boleh dimenyerahkan diri. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan.
dicahari olehmu akan abdi, yang ada baik sedikit budi. Di Gurindam pasal yang ke-7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sahajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat hona. Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada yang lainnya, kepada dirinya ia aniaya. Orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Ini Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat berkuda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa, supaya malu jangan menipu. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil. Ini Gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang cela.
hendak memegang amanat, buanglah hianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja boleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cintai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak butuh. Ini Gurindam pasal ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangan jadi kafir. Terima kasih atas penyampaian Gurindam yang syarat makna dan pesan moral. Acara kelima, musikalisasi puisi. Kita lanjutkan ke penampilan musikalisasi puisi dari Dian dan Naziha. Kepada mereka, kami persilakan untuk menampilkan karya terbaiknya. Bertaut dalam lelah. Ibu, dunia ini terlalu bising, membuat langkahku terasa asing. Aku berlari, aku mencari, namun hidup ini tak seperti yang kuimpi. Langit yang dulu cerah biru, kini kelabu tanpa ragu. Lelah hatiku melawan arus, terseret jauh hampir luruh. Ibu, apakah aku salah melangkah? Mengapa dunia terasa tak ramah? Aku jatuh, aku remuk, tertunduk di antara harap yang rapuh. Tapi dalam gelap aku tahu, ada tangan yang selalu merengkuh. Ibu, kaulah rumahku yang utuh, tempatku bertaut saat jiwaku runtuh. Bun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Bun, kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu
Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu, aku masih ada sampai di sini. Melihatku kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Laskar Pelangi. Terbang bersama mimpi, berlarilah dengan penuh harapan demi raih sukacita untuk masa depan dunia. Raih dunia dengan semangat hidup, sebab hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Perjuangan yang engkau inginkan, berjuanglah tanpa rasa lelah. Hidup memang penuh perjuangan, cinta kita di dunia selamanya. Jangan pernah menyerah atas apa yang telah kau perbuat, walau kadang tidak berhasil, masih ada harapan lain. Perjuangan yang engkau inginkan, berjuanglah tanpa rasa lelah. Hidup memang penuh perjuangan, cinta kita di dunia. Terbang bersama mimpi, berlarilah dengan penuh harapan, menyinari jalan untuk masa depanku. Hadapi rintangan dengan semangat hidup, sebab hidup penuh tantangan. Janganlah kita menyerah, perjuangkanlah apa yang kau inginkan, maka itu akan jadi kenyataan. Hidup kita penuh perjuangan. Jangan pernah menyerah atas apa yang kau perjuangkan. Walau kadang belum berhasil, masih ada harapan lain. Karya Rizal Darmawan. Sungguh kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih atas penampilannya yang memukau. Acara yang terakhir, storytelling. Sebagai penutup acara penampilan ini, marilah kita dengarkan storytelling dari Khairi dan Faiz. Kepada keduanya, kami persilakan. Akan membawakan sebuah kisah pendek, yaitu Abu Nawas dengan rajanya. Penasaran kemana kisahnya? Simak baik-baik ya. Kisah ini berawal dari Abu Nawas pergi ke pasar seperti pada umumnya. Ya, lihat barang-barang banyak yang dijual seperti kain sutra,
buah-buahan, dan lain-lain. Nah, tiba-tiba terpikirlah ide Abu Nawas yang agak gila, yaitu bagaimana aku menjual sesuatu yang tidak biasa. Nah, pada esok harinya, Abu Nawas pergi menemui Khalifah Harun al-Rasyid. Baginda, kata Abu Nawas dengan senyum liciknya. Ya, ada apa? Izinkan hamba untuk menjual Baginda pada keesokan harinya. Kemudian, sang raja pun memikirkan tersebut. Bahkan mengiranya itu hanya sebuah lelucon. Hahaha. Baiklah, jika kamu tidak bisa menjual saya, maka saya kasih hukuman besok harinya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pun mulai membawa rajanya ke pasar. Nah, kemudian sang raja pun dibawa ke tempat yang ada bertanda dijual seorang raja dengan harga yang tak ternilai. Nah, mulailah orang-orang di sekitar pada bingung kenapa sang raja dijual. Mereka banyak menganggap ini hanya sebuah lelucon, ada juga bereaksi dengan tertawa dan sebagainya. Nah, kemudian ada saudagar kaya yang berani mendekati mereka. Wahai Abu Nawas, apa keistimewaan dari barang daganganmu ini? Abu Nawas pun menjawab dengan tersenyum. Keistimewaan dia mempunyai kekuasaan yang luas, rakyatnya yang makmur dan sejahtera, serta banyak sekali ilmu yang dia punya. Kemudian sang saudagar kaya pun bertanyakan, berapa harga dari sang raja ini? Kemudian Abu Nawas pun menjawab, untuk membelinya, engkau harus bisa mematuhi dan mempunyai kebijaksanaan. Jika tidak, maka raja akan membuat hidupmu sengsara. Saudagar kaya tersebut langsung kaget dan tersentak hatinya untuk mengundurkan niatnya tersebut. Kemudian, orang-orang yang awalnya pengen melakukan hal sama dengan saudagar kaya menjadi tidak ingin apa yang mereka inginkan. Waktu pun menjelang sore, gak ada satu orang pun yang belum berani membeli sang raja tersebut. Akhirnya Abu Nawas memutuskan membawa rajanya kembali ke istana. Sesampainya di istana, raja pun mengatakan sambil tersenyum, wahai Abu Nawas, terima kasih telah mengajari kepada rakyatku agar kekuasaan itu bukanlah hanya sekadar kuasa, tetapi juga gimana caranya sang raja bisa bertanggung jawab. Maka dari itu, aku tidak menjadi memberikan hukuman kepada dirimu hari ini. Abu Nawas pun menanggapi apa yang telah disampaikan oleh sang raja. Terima kasih juga bagindaku. Tentu, menjual raja bukanlah hal mudah, apalagi membeli. Nah, dari kisah yang saya sampaikan tersebut menyampaikan ada satu pesan, yaitu apabila kita diberi amanah kita menjadi pemimpin, ingat kita bukan hanya sekedar berkuasa, tapi bagaimana kita menjalankan tanggung jawab itu sendiri. Menyampaikan atau membawakan storytelling yang berkaitan dengan kisah dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Di padang pasir yang luas, di kota Mekah yang ramai, hiduplah seorang pria gagah berani bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat dihormati dan disegani karena keberanian dan kekuatannya. Hamzah adalah seorang pemburu ulung, ahli pedang, juga seorang pejuang yang tangguh. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur, adil, dan selalu membela yang lemah. Meskipun beliau seseorang yang disegani, hati beliau sangat lembut dan penuh kasih sayang, terutama kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Suatu hari
Ketika Hamzah pulang dari berburu, beliau mendengar kabar bahwasannya Abu Jahal, yaitu seorang pembesar Quraisy yang kejam, telah menghina dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, amarah Hamzah pun memuncak tanpa ragu. Beliau langsung menuju Ka'bah, tempat Abu Jahal berada, dan beliau langsung berdiri di hadapan para pembesar Quraisy. Hamzah pun dengan lantang menyatakan keislamannya dan menentang Abu Jahal. Ia mengatakan bahwasannya ia telah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keberanian Hamzah pun membuat Abu Jahal terdiam dan tidak berani berkutik. Sejak saat itu Hamzah menjadi salah satu pembela utama Nabi Muhammad SAW dan juga agama Islam. Hamzah ikut serta dalam berbagai peperangan membela Islam, termasuk pada perang Badar dan juga perang Uhud. Di dalam perang Uhud, Hamzah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Beliau bertarung dengan gagah berani hingga akhirnya gugur sebagai syahid di tangan seorang budak yang bernama Wahsy. Kepergian Hamzah meninggalkan duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin. Hamzah pun dijuluki sebagai singa Allah karena keberanian dan keteguhannya dalam membela agama Allah. Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib akan selalu dikenang sebagai simbol keberanian, keteguhan iman, dan pengorbanan dalam kebenaran. Dan Allah pun memberikan dia julukan sebagai Asadullah, yaitu singa Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsiran ala ihtimamikum wa istima'ikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas cerita yang menarik dan penuh inspirasi. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita telah masuk ke penghujung acara. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam acara ini. Semoga penampilan dari teman-teman kelas 11C ini bermanfaat dan menghibur kita semua. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama memandu acara ini. Karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan adalah murni dari diri kami sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.